Halo semua, kita sekarang akan membuat summary review dari pelajaran di BS yang tadi ya. Jadi kita tahu bahwa di probation kedua ini, ya, yang sambungan dari probation 1, ada 2 pertanyaan yang ditanyakan. Ya. Nah, pertanyaan pertamanya ini harus dibedakan dengan pertanyaan kedua. Jadi nggak boleh ada unsur pertanyaan kedua, ya. Supaya memang benar-benar beda dan dijawab pertanyaannya dengan secara spesifik. Artinya pertanyaan pertama yang tadi kita dapat adalah ketika orang masuk di probation kedua ini, kamu ada persoalan nggak dengan ada di probation kedua? Ya. Nah, ketika ditanya kamu ada nggak persoalan waktu ada di probation kedua atau kata lainnya kereta api kan kita tahu, kamu ada persoalan nggak dengan ada di kereta api, ya? Artinya kalau misalnya dia jawab, oh nggak ada persoalan, ya. Artinya sekarang dia masih ada di kereta api, ya. Artinya posisinya di pertanyaan nomor 1 nggak ada perubahan karena dia nggak ada persoalan. Boleh? Jadi posisinya tidak berubah. Setelah ditanyakan nih tidak ada perubahan lah posisinya. Karena kalau dia ada persoalan, artinya dia akan keluar kan dari kereta api. Tapi karena dia nggak ada persoalan, posisinya ini tidak berubah. Lalu ditanyakan kan pertanyaan nomor 2. Lalu kita tahu pertanyaannya nomor 2 ini, mau nggak tetap di kereta api? Nah, ini sangat mengganjal pertanyaan ini kalau posisinya itu udah nggak berubah antara pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2, karena orang itu di pertanyaan nomor 1 nggak ada persoalan dan posisinya nggak berubah. Artinya setelah ditanyakan pertanyaan nomor 2 pun posisinya nggak berubah, ya. Jadi artinya kalau misalnya masalahnya itu, ya, ditanyakan ini karena posisinya, ya, posisinya orang ini yang nggak berubah itu nggak kayak buat apa ditanyakan mau nggak tetap di kereta api kalau posisinya dia udah pilih nggak akan berubah posisinya gitu atau posisinya sama. Jadi artinya masalahnya ini ditanyakan pertanyaan nomor 2 itu bukan karena posisinya sama. Bagaimana? Jadi question 1 dan question 2 ini posisi orang ini tidak berubah. Jadi pertanyaannya kenapa ditanyakan pertanyaan nomor 2? Jadi ditanyakan pertanyaan nomor 2 ini persoalannya bukan karena posisinya yang sudah nggak berubah dari pertanyaan nomor 1, tetapi persoalannya sekarang posisi kereta apinya berubah. Jadi dengan posisi kereta apinya berubah, itu ditanyakanlah pertanyaan nomor 2. Artinya kita bisa lihat di sini. Kenapa ditanyakan pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 itu berbeda. Walaupun mereka punya posisi adalah sama, nggak berubah. Jadi di sini kita bisa lihat ada yang sama dan ada yang beda. Yang sama adalah posisinya di kereta api, tidak berubah. Bedanya adalah kenapa sebab ditanyakan
pertanyaan 1 dan nomor 2 itu beda. Itu dia. Ya. Oke, kalau gitu kita sekarang akan mentransfer cerita kereta api ini ke cerita Adam dan Hawa. Kita tahu mereka dapat probation 1 dan mereka pilih kematian, jadi mereka masuk probation kedua. Ya. Dan mereka nggak tahu tentang probation kedua ini, tiba-tiba masuk probation kedua. Makanya dengan ketidaktahuan mereka masuk ke probation kedua, ya, mereka ditanyakan pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Sama. Nah, kita tahu seperti tadi ya, unsurnya harus sama. Ada yang sama, ada bedanya kan? Artinya, kalau ditanyakan pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2, kenapa ditanyakan nomor 1 dan kenapa ditanyakan nomor 2 ini, ya, atau penyebab ya, atau kenapa sebab ditanyakan pertanyaan 1 dan pertanyaan nomor 2 ini berbeda. Jadi ya. Jadi penyebab ditanyakan question 1 dan question 2 ini berbeda ditanyakannya, sama seperti yang ini, ya. Alasan kenapa ditanyakan pertanyaan ini penyebabnya berbeda. Tetapi kalau di cerita kereta api ada unsur bedanya, artinya ada samanya. Yang samanya adalah kalau di cerita kereta api lokasi. Kalau yang samanya di cerita Adam dan Hawa, yang samanya adalah pertanyaan 1 dan pertanyaan nomor 2 sama-sama ditanyakan di probation kedua. Jadi, questions yang beda apa? Penyebab kenapa ditanyakan pertanyaan 1, 2 beda. Yang samanya apa? Sama-sama ditanyakan di probation kedua. Ya, sama-sama di sini, ya. Dan sekarang pertanyaannya, peristiwa apa yang terjadi sebelum pertanyaan nomor 1 ditanyakan? Ya, yang terjadi sebelum pertanyaan nomor 1 ditanyakan adalah seharusnya mereka mati. Jadi seharusnya mereka mati di sini. Ya. Jadi mereka waktu masuk probation kedua, mereka kaget dan bisa aja mereka nggak mau. Makanya ditanya pertanyaan nomor 1. Ada persoalan nggak kamu ada di probation kedua ini? Karena mereka tahu mereka nggak seharusnya di situ. Mereka harusnya mati. Ya, sehingga ditanyakanlah pertanyaan nomor 1 di probation kedua. Kamu ada nggak persoalan ketika kamu ada di probation kedua ini? Nah, itu dia. Ya, jadi peristiwa yang ada sebelum pertanyaan nomor 1 ditanyakan adalah seharusnya mereka mati. Ya. Dan kenapa sebabnya pertanyaan nomor 1 ditanyakan? Kenapa sebab pertanyaan nomor 1 ditanyakan? Jadi ini tadi peristiwa ya. Ya, peristiwa sebelum pertanyaan nomor 1 ditanyakan ya. Sekarang pertanyaannya sebab pertanyaan nomor 1 bisa ditanyakan. Yaitu kenapa bisa ditanyakan? Karena mereka, kita tahu mereka ini nggak pilih kan untuk berada di probation kedua. Mereka nggak pilih. Tiba-tiba mereka ada di probation kedua. Artinya, kalau mereka tidak pilih di probation kedua dalam keadaan hidup, artinya bukan mereka yang mati. Karena ada yang pilih kematian mereka. Jadi sebab pertanyaan nomor 1 ditanyakan adalah karena ada yang pilih kematian mereka. Artinya,
penyebab pertanyaan nomor 1 ditanyakan yang tadi kita udah establish, penyebab pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 ini ditanyakan tuh berbeda. Pertanyaan nomor 1 ini ditanyakan penyebabnya adalah karena ada yang mati atau kematian. Artinya, kalau penyebab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 ini ditanyakan berbeda, artinya pertanyaan nomor 2 sebab ditanyakan bukan karena kematian lagi. Artinya, sebab ditanyakan pertanyaan nomor 2 adalah kehidupan. Ya. Jadi inilah sebabnya, dan pertanyaan nomor 1 dan 2 seperti tadi sama-sama ditanyakan di probation kedua. Nah, sekarang kita tahu ya, kalau kita kembali lagi ke ilustrasi kereta api ya, ilustrasi kereta api. Kereta api ini kan kehidupan kekal. Kehidupan kekal yang melintas di 2 probation. Ya. Ya. Kalau misalnya kita mau ibaratkan ya, ini kita lihat pohon kelapa, pohon kelapa, pohon kelapa, pohon kelapa. Ya. Dan waktu kita lihat ini pohon-pohon kelapa ini, di sini ada monyet, ya, warna merah ini monyet, ya. Jadi yang kita lihat sepintas dari kereta api ini adalah monyet. Monyet ini. Oke? Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi kalau mau dilihat keseluruhannya, yang paling banyak kita lihat adalah pohon kelapa. Ya. Dan kalau kita mau lihat ada yang tidak dilihat hanya karena sepintas saja karena kereta apinya ini cepat, adalah dia punya monyet. Tapi ada di situ. Nah, kita tahu di sini bahwa ada 4 tahapan kehidupan. Ya, 4 tahapan kehidupan. Yaitu kalau di probation kedua ditanyakan kan pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Di probation kedua ditanyakan pertanyaan 1 dan pertanyaan nomor 2. Artinya di probation pertama juga ditanyakan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Ya. Jadi ketika di probation kedua ditanyakan pertanyaan 1, mereka kan dalam posisi hidup kan? Jadi ada kehidupan. Kamu mau ada di sini? Oh mau, artinya mereka mau hidup. Tapi jangan lupa kehidupan mereka yang ada di probation kedua ini karena ada yang mati. Ya. Jadi nempel hidup mati di pertanyaan nomor 1 di probation kedua. Ya. Lalu ditanyain, kamu mau tetap di sini, itu berhubungan dengan kehidupan saja. Nah, jadi waktu ini kalau di probation kedua ada pertanyaan nomor 1 dan 2, artinya di probation pertama pun ada pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Ya, karena pada awalnya mereka diciptakan dari debu dan nggak ada pilihan. Lalu mereka diberikan kehidupan. Dan mereka ditanyakan lagi, kamu mau nggak untuk tetap hidup? Jadi sama-sama ada 2 pertanyaan di masing-masing probation. Ya, dan ada 4 tahap kehidupan di mana di probation kedua pertanyaan pertama ada unsur kematiannya di sini. Ya. Nah, jadi artinya kalau kita bisa lihat di sini ya, ada yang memisahkan ini ya. Ada yang memisahkan. Ada hal-hal kehidupan yang dibuat di probation pertama. Artinya jangan heran kalau hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan juga dibuat di probation kedua, karena sama. Ya, yang berhubungan dengan life dibuat. Oke? Nah,
Lalu kita bisa lihat di sini, dan kita tahu di sini bahwa ketika di probation kedua, itu ada dua unsur. Ya, dua unsur ini, hidup dan mati. Jadi artinya di probation kedua ini, ya, kita harus buat live, ya, sama seperti di probation pertama buat live juga, harus yang ada yang dilakukan berhubungan dengan kehidupan, lalu buat yang ada berhubungan dengan unsur kematian. Harus dibuat. Nah, waktu jalan terus, ya, ditanyalah pertanyaan kedua, ya, dan ini artinya ada hubungan dengan buat live lagi. Tanpa buat kematian. Dan kita bisa lihat di sini bahwa di probation pertama itu cuman buat live. Karena nggak ada kematiannya. Sedangkan di probation kedua, waktu pertanyaan pertama ini, ya, ditanyakan harus buat live dan harus buat yang ada unsur kematian. Dan waktu kereta api jalan terus, cuman buat yang unsur kehidupannya saja. Ya, jadi artinya, kenapa mereka dibuang dari Eden? Karena mereka lalai untuk buat unsur life. Ya. Jadi artinya kalau kita sekarang membuat feast itu adalah untuk mengulang apa yang Adam dan Hawa lakukan waktu di probation pertama di Taman Eden, yaitu mereka dulu makan buah kehidupan di Taman Eden. Dan artinya apa yang dilakukan yang adalah unsur life itu harus juga dilakukan di probation kedua. Artinya, kalau kita nggak lakukan unsur yang lalai dibuat oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, jangan harap kita akan kembali ke Eden. Dan semua ini kita pelajari untuk supaya kita nggak ragu dengan apa yang kita harus buat. Ya, kita nggak boleh ragu dengan apa yang kita buat. Jangan cuman karena ada orang bilang, ada yang ini, itu. Enggak, kita harus memang benar-benar yakin dengan apa yang kita buat. Ya. Oke, itulah kita punya review pada malam hari ini. Biarlah semua diberkati dan bisa mengerti konsep yang sama terulang antara probation 1 dan probation kedua. Sama unsurnya. Apa yang Tuhan berikan, dia punya pertanyaan dan semuanya sama. Tapi beda unsurnya itu adalah unsur kematian. Dan apa yang dibuat tentang unsur kehidupan di probation pertama itu adalah apa juga yang dibuat tentang unsur kehidupan di probation kedua yang jangan kita lalaikan. Ya. Walaupun ada masa di mana ada unsur yang harus dibuat tentang kematian. Nanti kita akan lanjut lagi. Yang penting kita bisa mengerti konsep ini semua. Tuhan memberkati kita.